perkara yang akan dilakukan kepada orang yang meninggal dunia. Kita orang yang sehat menghadapi orang yang akan meninggal. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah talqin. Mentalqin yaitu dengan mengingatkan kalimat tahlil supaya di akhir hidupnya dia itu mengucapkan la ilaha illallah sehingga menjadi husnul khatimah. Bagaimana cara talqin? Talqin itu dilakukan dengan tenang, lembut, aja gerusu. Dan ingat yang diucapkan itu apa? La ilaha illallah. Jangan digoyang-goyang, bapake nyebut. Itu bukan talqin. Saya pernah menyaksikan, kebetulan persis di depan mata saya itu anak STM kalau nggak salah, SMK begitu, pulang dari sekolah masih pakai baju praktek, nyalip mobil, ternyata dari depannya mobil elf, mak jebrek gitu ya. Terus ada orang yang lari mendekat, begitu lihat darah langsung anak gede kayak gue, malah melayu balik meneng lunga. Kemudian saya ketika itu mendekat, karena di depan saya mendekat, Mas, la ilaha illallah, saya bilang la ilaha illallah, saya bilang begitu kan. Ini bapaknya yang samping saya nyebut, Mas, nyebut. Ini enggak manfaat talqin semacam ini. Karena talqin itu orang yang akan meninggal itu seperti orang, mohon maaf gambarannya, itu seperti orang yang akan tenggelam. Kondisinya betul-betul apa? Betul-betul panik. Dan ada kesaksian Pak D-nya paman saya ketika dulu dalam keadaan koma, dia itu seperti mendengar suara saudara-saudaranya, tapi seperti suaranya jauh sekali. Jadi seakan-akan dia di sebuah ruangan yang kosong begitu, kemudian mendengar suara-suara bisikan. Makanya ini gambaran saja, dan dia belum mati makanya bisa cerita ya. Setelah itu kemudian sadar dari komanya dan dia cerita, saat itu saya mendengar suara-suara kalian, katanya. Makanya jangan dikira orang yang sakit parah itu tidak mendengar sama sekali. Dia mendengar, kecuali kalau Allah kehendaki untuk tidak mendengar. Maka ucapkan yang baik-baik, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek. Iki ya angger wis lara kaya iki enake mati bae ya. Iya, angger urip ya mesakaken. Di depan sih orang yang sedang sakaratul maut. Coba bayangkan kalau dia dengar gimana rasanya. Ini sudah 8 tahun nelang salah urip kaya iki nyong we repot ngopeni yo. Lu ngopeni repot, la ilaha illallah. Itu kalau dengar rasanya. Tapi katakan kata-kata yang baik. Katakan kepada dia, la ilaha illallah, dengan tenang, ditunggu. Kalau dia belum mengucapkan lagi, la ilaha illallah, gitu, sampai dia mengucapkan. Kalau diberi taufik oleh Allah untuk mengucapkan. Kalau sudah mengucapkan, jenengan diem, stop, semuanya diem. Kenapa? Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang lain lagi. Supaya la ilaha illallah itu menjadi akhir perkataan dia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Jangan kok terus kemudian malah nangis, jangan. Diam. Nah kalau dia ngomong yang lain lagi lah, baru sudah la ilaha illallah. Kayak sawah wis dipanen apa durung ya? Ya Allah, ini talqin lagi, ya. Talqin lagi, dan dengan kata yang lembut aja. Kowe iki arep mati rasa kelingan sawah. Jangan. Harus dengan apa? Talqin yang lembut.
La ilaha illallah. Sampai dia mengucapkan lagi. Ingat itu. Karena banyak orang mentalkin itu salah. Ada yang Allah, 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 Allah gitu di depan mayat. Ini bingung mayat. Malah nuwun sewu ya. Bareng-bareng rame begitu, ya. Kemudian ada yang membaca ini, ada yang baca ini, ada yang baca ini, bingung mayat. Tenang. Kemudian talkin dengan tenang-tenang. Ya, demikian cara mentalkin. Taib. Kemudian apabila mayat itu meninggal, maka katakanlah kata-kata yang baik. Ndak usah misalnya, aduh nelongso temen sih awakmu. Oh, dadi wong nelongso tenan. Kenapa? Karena saat kematian itu dihadiri oleh malaikat. Dan malaikat akan mengaminkan ucapan orang-orang di sekitar orang yang mati. Makanya ketika mayit itu meninggal, kata Rasulullah SAW, orang itu meninggal, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan. Apabila kalian menghadiri kematian seseorang, faqulu khairan, katakan perkataan-perkataan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Ngeri nggih? Makanya katakanlah yang baik. Misalnya didoakan oleh Rasulullah ketika Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah SAW masuk dan mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, ya, wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu qabrahu. Kata Rasulullah SAW, ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di dalam surga, tinggalkan dan berikan ganti kebaikan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Jadi doa-doa yang baik. Ya kita katakan misalnya berdoa, ya Allah ampunilah dia, angkatlah derajat dia, tinggalkan atau berilah ganti kepada keluarganya yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Misalnya begitu. Ketika si istri ditinggal mati suaminya juga begitu. Aja, oh alah mas, gawe omah durung dadi, kan? Montore durung lunas, sawahe durung panen, anake durung lahir. Hayo kuwi. Nggak perlu begitu. Katakan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang memiliki segala sesuatu dan segala sesuatu akan kembali kepadamu. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Ummu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal, itu dia berdoa seperti itu. Dia doa dulu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia ingat ajaran Rasulullah, kalau ada yang meninggal kena musibah, dia katakan, ya Allah berilah pahala bagiku dan gantikan untukku seorang atau sesuatu yang lebih baik dari yang engkau ambil. Setelah dia mengucapkan begitu, dia batin, siapa yang lebih baik dari Abi Salamah? Jadi kalau ibu-ibu ditinggal mati bapaknya suaminya, ya, suami itu menurut dia adalah orang yang sudah apa? Paling baik. Sudah mengucapkan gitu, kemudian ibu batin, siapa ya yang lebih baik dari suamiku? Biasanya mungkin berpikiran seperti itu, ya. Tapi ternyata kemudian apa yang terjadi? Ummu Salamah dilamar oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang yang lebih baik. Nah, bapak ke ndang-ndang ke, angger sang ibune ora nana cepet lindunga. Neng ibune dipesani karo bapak aja cepet-cepet ndonga ya. Doa ganti itu enggak harus persis. Paham maksud saya? Yang namanya kehilangan istri, kalau berdoa belum tentu diganti dengan istri. Yang namanya kehilangan suami, kemudian berdoa belum tentu diganti dengan suami. Jadi ibu-ibu nggak usah takut lah nyong rarep bojo karo wong lanang liya. Atau yang laki-laki, saya tidak akan mau beristri dengan wanita yang lain, jadi saya nggak mau berdoa itu. Oh enggak.
Doa ini bukan hanya untuk minta ganti suami atau minta ganti istri, tapi minta ganti oleh Allah dengan sesuatu, atau minta ganti kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik dari yang telah diambil dari kita. Belum tentu wujudnya kudu podo-podo bojo, itu bukan, belum tentu. Mobilnya hilang, selap, maka gendang napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah ini, mudah-mudahan aku dapat ganti yang lebih baik. Masya Allah. Misalnya setelah doa itu, setelah mobilnya hilang, Anda nggak pernah nyopir mobil sendiri, Masya Allah, ya kan? Nyopir kan kesel ya Bang ya, siki angkot. Wah, lebih baik itu. Bensin ramawi ngisi, mobil kotor orang mawi ngumbahi, kan gitu. Parkir mobil orang mawi ngunci. Wis kayak gue lo kepenak. Misal, ya, wallahu taala a'lam bissawab. Maka berdoalah yang baik-baik. Kemudian usahakan mayat itu dihadapkan ke arah kiblat. Cara menghadapkan ke arah kiblat itu ada dua. Yang pertama adalah tubuhnya dimiringkan kanan, Pak. Tubuhnya dimiringkan ke kanan, kepala di sebelah mana? Kalau di Indonesia ya di utara, kakinya di sebelah selatan. Sehingga kepala, wajah dan badannya semua menghadap ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat. Kalau kesulitan, dan itu biasanya namanya orang mau meninggal kan sulit ya, maka kita ngalahi. Dia tetap telentang, tapi kakinya ke arah kiblat, sementara kepalanya di sebelah timur kalau tempat kita. Kemudian kepalanya agak diangkat sedikit, dikasih apa? Bantal, ya, dikasih bantal. Nah, ini cara menghadapkan kiblat. Mana saja yang bisa dilakukan, selama itu tidak menyusahkan, boleh, ya, boleh dilakukan. Nah, kemudian ketika sudah meninggal dunia, ya, ketika sudah meninggal dunia. Kalau di sini ada, boleh nggak mendatangi seorang kafir dalam keadaan sakaratul maut? Boleh, tapi dengan tujuan untuk mendakwai. Boleh dengan tujuan untuk apa? Mendakwai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi siapa? Abu Talib untuk mendakwai masuk Islam. Taib. Adapun setelah meninggal, maka seorang muslim tidak boleh ngurusi jenazah orang kafir. Jadi kalau Pak Kayim, Pak Kaum diundang, diaturi, nuwun sewu Pak, niki si fulan yang agamanya Kristen meninggal, tolong dimandikan. Pak Kaum harus tegas. Oh nuwun sewu, kalau gadah saudara, punya saudara, silahkan diurusi, karena itu urusan agama lain. Saya kaum tapi kaumnya orang Islam, jadi harus tegas Pak, ya. Janganlah dene ora toleransi temen. Loh, Anda, kita ini meniru siapa? Niru Kanjeng Nabi. Kita ini agamanya Islam. Kanjeng Nabi begitu Abu Talib meninggal, ditinggal. Yang ngurusi siapa? Kalau ada keluarganya. Saat itu Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Talib meninggal, yang ngurusi Ali bin Abi Thalib. Dikabarkan pada Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Talib telah meninggal. Maka kata Rasulullah SAW kepada Ali, idhab fawarih, sudah sana Anda yang berangkat, kuburkan. Jadi nggak perlu dimandikan. Rasa disroyon apa? Dirawat, tidak perlu dirawat sebagaimana kita merawat jenazahnya orang muslim. Ini mohon maaf, ini bukan bicara masalah toleransi dan tidak toleransi, tapi ini masalah kehormatan. Orang muslim itu terhormat baik hidupnya ataupun matinya. Tapi kalau orang kafir, selama dia tidak menghormati Allah ketika hidupnya, ngapain kita hormati? Kita bukan jahat,
Tapi kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar yang ngurus mereka. Kalau ada keluarganya, meskipun keluarganya itu muslim, ya dia yang lebih berhak untuk ngurusi. Ustaz, apakah harus dimandikan? Tidak perlu dimandikan. Apakah harus dikubur di kuburan muslim? Jangan. Makanya kalau bisa ada kuburan pisah. Kuburan orang kafir, kuburan orang Islam. Bahkan sampai para ulama mengatakan bagaimana kalau seorang wanita kafir tapi hamil dari seorang laki-laki muslim, yakni suaminya orang muslim, orang ahlul kitab, wanita ahlul kitab, suaminya itu seorang muslim, ini hamil, mati. Bagaimana ini? Maka kata para ulama dikuburkan di antara dua pekuburan tersebut. Ya orang yang Islam, ya orang yang kafir. Karena dia mengandung anaknya si muslim, tapi dia sendiri wanita ini kafir. Lihat ulama itu loh. Sampai masalah jenazah, kita itu nguburkan jenazah, ngurusi, katakan dah kuburkan sana jenazah orang kafir, bukan untuk menghormati, tapi untuk kasihan kepada yang hidup. Kalau jenazah itu keleleran, yang terganggu siapa? Ya kita. Makanya kita ngubur itu. Kalau nggak ada keluarga dia, kita ngubur itu supaya melindungi kaum muslimin biar tidak terganggu dengan jenazah dia. Nek dulu di perang Badar, nuwun sewu niki ya, bahasane kasar. Jenazahnya orang musyrikin iku ming dibruk-brukaken, diunclang-unclangaken di sumur Badar, lemparkan. Ya. Hanya dilempar-lempar begitu. Nggak ada penghormatan. Sementara jenazahnya orang-orang syuhada Badr dikubur rapi. Demikian. Nah, ini kita bicara toleransi itu sendiri, tapi perlakuan yang seperti ini adalah masalah lain. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika orang meninggal dunia itu biasanya matanya apa? Belalak ke atas. Di situ disebutkan di buku itu ciri-ciri orang yang meninggal dunia. Misalnya di sini ada nafasnya berhenti, hidungnya jadi apa? Lunak, begitu ya. Lah yang sudah tahu. Kemudian kulit wajahnya menjadi lebih panjang bagaimana ya? Terus kemudian sendi-sendinya kayak apa? Kayak lepas. Begitu. Ya, ini ciri-ciri orang yang sudah meninggal. Ya, wallahu taala alam bisawab. Tubuhnya dingin dan yang lain-lain. Fa ala kulli hal, ketika seorang itu meninggal dunia, itu mata mengikuti apa? Nyawa. Fa innal aina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubida fa innar ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Ruh itu ketika ditarik, itu mata mengikuti. Maka sunnahnya ketika setelah orang itu meninggal apa? Dipejamkan, ya, dipejamkan dengan lembut. Sekali belum bisa ya, pejamkan, pegang, begini, ya, kemudian coba dilepas. Nah kasih melolor maning, ya dibaleni, ya, dibaleni, begitu, sampai dia nanti akan terpejam, itu, ya. Kemudian disunahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Disunahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Dan begitu sudah mati ini ya, betul-betul mati, itu langsung cek siapkan meja pemandian, kemudian siapkan meteran untuk ngukur, siapkan kain kafan, siapkan alat-alat mandi. Pokoknya kalau sudah positif mati, jangan cuma nangis, percuma. Nek nangis orang marakaken urip maning, percuma. Ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Sekarang kita masalahnya bagaimana kita beramal soleh di tengah-tengah musibah ini. Makanya kalau sudah jelas-jelas meninggal, sudah cepat tutup matanya, kemudian diikat ininya. Kan biasanya dia melompong begini. Nah, ini ditutup dengan pelan. Kemudian diikat. Ya. Kemudian juga anggota-anggota tubuhnya diikat supaya tidak apa? Supaya tidak kaku terlebih dahulu. Ya, diluruskan begitu. Dan paling penting
Kalau orang memang sudah yakin itu mati, tutup tubuhnya. Sembari sebelum ditutup itu, kalau bisa bajunya dilepas. Dilepas, ojo kon ngelepas dewek. Ya, ayo diuculi lagi. Dilepas, Bu. Sulit enggak biasanya kalau orang sulit karena berat, ya kan? Karena berat, cara ngelepasnya itu dipotong. Jadi langsung siapkan di atas pemandian, langsung meja yang disiapkan itu angkat ke situ, kemudian tutupi dengan kain supaya auratnya tidak kelihatan, kemudian mulai bajunya dipotong. Motongnya jangan sembarangan, ada tekniknya ben gampang. Potongnya itu ini. Nih lihat, Pak, Bu. Dari sini dipotong. 1 2 3 4. Jadi nanti yang atas bisa diambil, yang bawah tinggal ditarik. Jadi orang akrak. Dene saya ditarik angel temen, malah cekel-cekelan karo mayite. Ya, lengan panjang sih ditarik angel temen. Nah, lengan panjang ya berarti dari sini. Eman-eman lah kelambine nggo kenangan. Ya enggak apa-apa dipotong, nanti dijahit lagi kan bisa. Potong sini ya, set. Jadi sepanjang ini Pak Bu ya, sepanjang set sampai ketemu di mana? Ketemu leher. Kemudian lengan bawah sampai ketemu mana? Ketiak. Terus ini nanti buka. Tinggal potong yang satunya, set, set. Diangkat. Yang bawah ketindian, badannya diangkat sedikit, tarik. Celananya juga demikian. Ning ingat, aurat mayit harus dijaga. Kalaupun mau buka-bukaan, mohon maaf, kalaupun mau buka-bukaan, itu adalah yang berhak lihat auratnya saja. Siapa? Kalau sang suami yang berhak melihat auratnya ya istri. Sang istri yang berhak melihat auratnya siapa? Suami. Jadi yang ngikuti nanti, ini langsung tak masukkan saja, yang ngikuti perawatan jenazah itu jangan semua orang. Saben wong kepingin deleng melolor, lewat melolor. Memandikan jenazah kaya pasar malam. Tontonan nggur jenazah melayu lah, gilapen apa. Ndak boleh, ndak boleh. Yang akan ngurusi jenazah hanya orang-orang tertentu. Siapa mereka? Nanti akan kita bahas. Ndak boleh semacam sebagian orang kan nuwun sewu nggih nek teng desa-desa. Ini termasuk di desa yang saya dulu pernah tinggal atau di mana. Biasanya cuma apa? Kain diulur. Ya sing nyekeli kain karo. Dene kayak kue ya. Dene kayak kue. Angger jenazah macam-macam kayak lah Melayu. Ya jadi tolonglah, maka saya usulkan kalau di kampung itu ada ruangan khusus pemandian jenazah. Seperti di rumah sakit. Satu kampung Pak Kades nih tanah bengkok khusus atau tanah kas desa khusus untuk ruangan pemandian jenazah. Enggak perlu mewah-mewah. Ukuran mungkin 5 kali 5 lah ya. Di situ ada kerannya, ada meja pemandiannya, kemudian ada ember-embernya. Insya Allah nggak sampai 100 juta. Dan bangunannya nggak harus apa? Permanen, semi permanen saja. Semuanya gedung batu bata, yang penting tetap bisa dibongkar. Itu kan semi permanen. Ya, semi permanen itu yang nggak harus apa? Bata semuanya. Misalnya separuh bata tapi ke atasnya pakai apa? Itu kalau ada seperti itu bagus. Kenapa? Karena tidak setiap rumah tangga punya tempat untuk memandikan. Kalau ada itu, Masya Allah. Begitu tek kabar, langsung telepon kepada bagian kematian, ya siap dimandikan, ayo diangkat ke tempat pemandian. Pokoknya ojo kono melaku dewek. Harus diangkat. Ya diangkat. Di situ dimandikan. Itu Masya Allah kalau ada seperti itu, ya. Nah makanya nanti yang masuk ke situ hanya orang-orang tertentu. Siapa? Nanti Insya Allah Taala akan kita pelajari.
Yang selanjutnya, bersegera untuk mengurus jenazah. Kalau sudah mati betul, maka segera diurus. Mulai tadi itu ditutupi kain, tubuhnya ditutupi kain, kemudian dipotong bajunya, celananya, dan diletakkan kain khusus untuk menutupi aurat. Yang dimaksud menutupi aurat adalah aurat besar. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya, aurat besarnya laki-laki. Beda karo wong sebagian kaum muslimin di desa-desa nuwun sewu, angger wis nyeblung kali ora peduli. Aurate kancane keton ra keton ora peduli, ndak peduli. Ini ndak boleh. Dalam Islam aurat betul-betul dijaga. Jangan sampai nanti bapak-bapak, ibu-ibu naik haji belum tahu aurat lagi. Misalnya ya kan. Saya pernah itu di Masjid Nabawi kalau nggak salah, di tempat wudhu itu kan keran jejer-jejer gitu ya, kerannya jejer-jejer, kemudian ada kamar mandi penuh. Saya lihat ada seorang kok menghadap keran, ya kan, sambil pegang anduk begini, kerannya nyala. Ya saya rodok suudon ya. Terus saya pak maaf pak, orang Indonesia ini jamaah haji, pak mohon maaf kalau buang air kecil jangan di situ pak. Ternyata dia nggak sedang buang air kecil, dia sambil membalik menghadap saya. Kata dia sambil megang anduk di belakang sini, enggak, saya nggak pegang air kecil. Innalillah. Saya pikir masih pakai daleman pak, nun sewu pak. Ternyata dengan santai sekali dia menghadap saya tanpa menutupi auratnya. Enggak, saya enggak buang air. Loh, pak, ya Allah pak. Ini tingkat jemaah haji sebagian. Makanya mbok kita ini latihan nutup apa? Aurat. Wong doa kita setiap pagi itu Allahumma stur aurati wa amin rawahati. Ya Allah, tutup auratku dan amankan keluargaku. Jadi kita latihan nutup aurat. Nah begitu. Maka ketika sudah mayat meninggal, kita potong bajunya, maka ditutup itu aurat besarnya. Berarti laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang antara pusar dan lutut. Itu ditutupi. Dan nutupinya itu, ya Allah, nek sebagian niku nganggo godong pisang. Kayak dibuntel bae. Godong pisang niku kan kadang pecah, kadang sobek. Diangkat kene keton. Sebagian lagi nutupi pakai kain yang tipis sekali. Jangan. Khusus untuk daerah aurat kalau bisa kainnya agak apa? Tebal. Sehingga ketika nanti kain itu basah mboten ngecap. Tidak ngecap. Ya, usahakanlah anduk sing rada kandel, apa nek ana kain ihram ya kain ihram itu bagus, rada kandel begitu. Nek ana selimut ya kekandelen mbok ya. Yang jangan terlalu tebal lah. Dan warnanya kalau bisa nuwun sewu ya, nek dia itu rodok tipis, warnanya gelap. Ben ora ngecap. Itu penting itu. Perempuan juga demikian. Perempuan nggak boleh lihat auratnya perempuan. Sama, tutupi itu antara pusar dengan lutut. Adapun dada perempuan sebetulnya itu juga sebaiknya ditutupi. Karena itu kalau antara perempuan sesuatu yang wajar kelihatan ketika menyusui anaknya, itu wajar. Yang tidak wajar niku nuwun sewu nek menyusui anaknya di depan umum. Ya, santai bae nang jero bis, padahal ada larangan, dilarang mengeluarkan anggota badan kan gitu. Tetep bae ya. Mbok tolong auratnya dijaga. Lah kan anaknya ngeleh, kan bisa dari rumah bawa apa? Bawa botol susu, atau biar nggak kelihatan caranya pakai kerudung. Anaknya masuk di kerudung, kemudian buka baju biar di situ. Sumpek Ustaz, sumpek itu kalau nggak biasa. Tapi kalau sudah biasa, jangankan bau baju, bau keringetnya ibunya gelem nyusu tetap anaknya. Makanya jangan berpikiran macam-macam sehingga menghalangi kita untuk menutup aurat. Kita kembali. Ya, ini langkah selanjutnya, segera mengurus
jenazah. Kemudian langkah selanjutnya adalah wasiat mayit itu segera ditunaikan. Wasiat si mayit segera ditunaikan. Misalnya sepertiga hartanya untuk masjid, atau ini diberikan kepada fulan dan yang lainnya, itu adalah segera ditunaikan. Kemudian dilunasi hutang-hutangnya, dikumpulkan, didata hutang-hutangnya segera, ya, karena jiwa seorang mukmin itu tergadai dengan hutangnya sampai dilunasi, ya. Kemudian mengikat yang tadi, mengikat kepala, ya, melemaskan seluruh persendian tubuh, dan meletakkan nomor 9, meletakkan mayat di tempat yang tinggi, di meja, ya, supaya apa? Ben ora cepat rusak, supaya badan mayat itu tidak segera rusak, ya. Sekaligus mungkin diangkat ke tempat pemandian, begitu ya, disiapkan. Kalau di sini nomor 10 disebutkan meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya. Ini tidak harus, ya, tidak harus, karena dikhawatirkan perutnya apa? Gembung, ya. Ini tidak harus. Kemudian yang 11 mendoakan. Seperti saya katakan tadi, ya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk. Jangan sampai. Ucapkan kata-kata yang baik saja. Mintakan ampun buat dia, ya. Mintakan kedudukan yang tinggi di surga dan yang lain-lain. Apa yang dibolehkan oleh para pentakziah kepada jenazah? Seorang yang bertakziah menengok jenazah itu boleh mencium wajah. Dibuka mayitnya, kemudian dicium wajahnya. Ustadz, kalau sudah dimandikan boleh? Boleh. Dan nanti kena air mata berarti batal mandinya? Enggak. Air mata itu suci. Ya, air mata itu apa? Suci, tidak mengapa. Dulu Rasulullah SAW juga pernah mencium seorang sahabatnya ketika sudah meninggal, dan Rasulullah SAW juga dicium oleh Abu Bakar ketika sudah meninggal, dan beliau SAW ketika mencium mengucurkan air mata, dan tidak mengapa. Yang kedua, boleh nangis. Setelah pertama boleh mencium, yang kedua boleh nangis, tapi jangan keras-keras, jangan beker-beker, ya, jangan meratapi. Kemudian kita jangan sambil nuwun sewu menjambak apa? Rambut, atau menyobek pakaian kayak kebiasaannya orang jahiliyah. Meratapi, pukul-pukul pipi sambil mengatakan oalah pak, oalah simboke, gitu kan. Ini tidak boleh. Nangis, biasa nangis. Ketika Rasulullah SAW didatangkan atau mendatangkan jenazahnya Ibrahim, dia cium itu Ibrahim, putra beliau yang meninggal, masih bayi, masih kecil. Kemudian dia tampak kelihatan mengucurkan air mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma hada? Air mata apa itu wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Walakinna la naqulu illa ma yurdi rabbana. Memang air mata boleh mengalir, hati boleh bersedih, tapi mulut kami tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi boleh nangis, ya, wajar. Seorang nangis itu wajar, asal tidak berlebih. Kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal dunia? Yang pertama adalah bersabar dengan takdir Allah dan istirja. Istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.